Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, senang berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Semoga damai sejahtera kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Nama saya Onassis, saya rindu kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala yang Kau berikan pada kami. Bentar kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang lembut, hati dan telinga sebagai seorang murid. Jadikan hati kami tanah yang subur untuk firman-Mu ditaburkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Matius 9 ayat 1-17. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Tuhan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Ayat 8. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Tuhan yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata padanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ayat 14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus pada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambahkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikianlah terpelihara kedua-duanya." Ayat 1-8. Iman kepada Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh. Iman dari teman-teman orang lumpuh itu yang menyembuhkan. Tuhan Yesus melihat iman kita kepadanya. Iman kepada Tuhan Yesus itu yang membenarkan kita. Di Roma 5 ayat 1 berkata, "Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus." Roma 1 ayat 17 berkata, "Sebab di dalamnya nyata kebenaran Tuhan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Roma 14 ayat 23 berkata, "Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa." Iman kita kepada Tuhan Yesus yang membuat dosa kita diampuni. Di dunia, Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa kita,
Bahkan Ia telah mati di kayu salib dan menebus dosa-dosa kita. Kita hanya percaya dan mengaku bahwa Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita yang bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus layak menerima kemuliaan, hormat, dan kuasa. Ayat 9-13, Tuhan Yesus yang memanggil orang-orang pilihannya. Di Yohanes 15 ayat 16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Tuhan memilih kita untuk diselamatkan, dikuduskan, dan dibenarkan. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Tuhan dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang mengkuduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Semua manusia berbuat dosa kecuali Tuhan Yesus. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memanggil semua orang untuk datang kepadanya. Di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 14-17, tujuan puasa di dalam zaman ini. Yang pertama untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua untuk menyatakan rasa kasih kita kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga untuk mendisiplin tubuh kita dari keinginan duniawi. Salah satu cara untuk menyangkal diri kita. Yang keempat, untuk meminta jawaban Tuhan atas permasalahan kita. Yang kelima, untuk mengusir jenis setan tertentu yang hanya bisa diusir dengan doa puasa. Bila kita berpuasa, jangan biarkan orang lain tahu. Matius 6 ayat 16 berkata, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata padamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Tuhan mau agar kita mudah dibentuk seperti kantong kulit baru, yang mengembang sesuai dengan urapan atau kuasa Tuhan. Anggur baru berarti kuasa Tuhan Roh Kudus. Saya berharap kita semakin kenal dengan Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan Roh Kudus terus membimbing dan mengajari kita. Semoga renungan ini memberkati saudara semua, dan biar damai, sejahtera, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kalau hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.